Far Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut: 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, ya semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal, yang dengan segala limpahan rahmatnya kita sampai detik ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lainnya. Kita sampai detik ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk senantiasa memperbanyak amalan soleh kita menghadapi kematian. Dan dengan rahmat dan limpahan karunia-Nya pula, kita pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kembali mempelajari bersama sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajil Qasidin, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Ahmad Ibn Abdurrahman Ibn Qudam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 689 Hijriyah. Dan kita telah sampai pada pembahasan Kitabu Al-Adhkar wa Da'wat wa Ghairuha, kitab yang membahas tentang zikir-zikir dan juga doa-doa dan yang lainnya. Maka ini adalah pembahasan yang kedua, bagian yang kedua. Kita memohon pada Allah Azza wa Jal dengan nama-namanya yang indah dan juga dengan sifat-sifatnya yang mulia agar berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, serta kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari sehingga memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bagaimana keutamaan berdoa, yaitu ciri seorang orang yang beriman, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala pada apapun keadaan mereka. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pada saat berdiri, baik pada saat duduk, baik pada saat berbaring, apapun keadaannya, dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita sampaikan ya hadis-hadis yang sangat banyak ya. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim
Dan ini merupakan hadis yang sudah terkenal, ya, semua di antara kita tahu tentang hadis. Hadis ini tidaklah suatu kaum yang duduk di situ mengingat Allah Subhanahu wa taala, melainkan ya tempat mereka berkumpul tersebut akan dinaungi oleh para malaikat dan mereka akan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka ya di sisi makhluk-makhluknya, ya di sisi makhluk-makhluknya. Dan ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan juga kita sampaikan bahwasannya tidaklah ya, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hadis yang sahih, tidaklah suatu kaum berkumpul ya, bermajlis ya, berkumpul pada suatu majelis tempat duduk-duduk, kemudian mereka berpisah tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, melainkan perpisahan mereka tersebut seakan-akan mereka berpisah dalam keadaan ya, bagaikan mereka seperti bangkai keledai. Nauzubillah min dzalik ya. Saking buruknya majelis yang tidak disebutkan sama sekali Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disebutkan sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berpisah dari majelis tersebut, dari tempat duduk tersebut bagaikan bangkai keledai. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan majelis tersebut, tempat duduk tersebut itu merupakan sesuatu yang akan mendatangkan kepada mereka penyesalan, hasrah. Ya, akan mendatangkan kepada mereka penyesalan pada hari kiamat. Ya. Maka sungguh-sungguh sangat merugi ya orang-orang yang ketika mereka duduk kemudian tidak mendapatkan pahala. Bahkan seseorang ketika duduk-duduk ya, bercengkrama ya, berbicara dengan orang lain, maka di situ ucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya, kalimat-kalimat yang baik, maka niscaya pertemuan tersebut adalah pertemuan yang baik. Pertemuan yang dihiasi dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masuk dalam ancaman tersebut. Maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita ya di sini disebutkan bahwasanya keutamaan berdoa itu adalah sesuatu yang mulia, ya, sesuatu yang mulia. Asyraful ibadah ad-du'a, di sini dikatakan bahwasannya ibadah yang paling mulia adalah berdoa, ya. Ibadah yang paling mulia adalah berdoa. Maka seseorang ketika dia berdoa, dan ini sudah kita sampaikan bahwasanya itu menunjukkan zillah dia, menunjukkan kehinaan dia di hadapan Allah, menunjukkan dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seseorang tidaklah meminta kecuali kepada zat yang memiliki segala sesuatu, yang memiliki kekayaan yang mutlak, ya. Segala kekuasaan, segala kekayaan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang pantas untuk dimintai, ya. Dialah ya, satu-satunya zat yang pantas untuk dimintai, ya. Allahus Samad, ya. Dialah zat yang tempat manusia bergantung, ya. Tempat manusia seluruhnya bergantung ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan murka kepadanya, ya. Maka kebalikan daripada hal tersebut, seseorang yang meminta kepada Allah, seseorang yang berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Dia merupakan orang yang dirahmati. Sedangkan orang yang tidak mau berdoa, ya, maka ini diancam, ya. Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, orang-orang yang sombong daripada berdoa kepada kok ibadah di situ adalah berdoa, maka mereka akan memasuki jahanam dalam keadaan yang terhina. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka kita diminta, ya, dianjurkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ya kepada Allah, karena Allah suka untuk dimintai, ya. Mintalah kalian segala sesuatu, mintalah kalian keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian kita juga telah sampaikan di sini bahwasannya di dalam berdoa itu ada adab-adabnya. Di antara adab-adab tentunya banyak, ya. Kalau kita berbicara tentang adab, dan di antara adab-adab tersebut adalah seseorang mencari waktu-waktu yang mulia.
Ya, mencari waktu-waktu yang mulia, bisa jadi dia tidak mendapatkan waktu-waktu tersebut. Maka hendaklah dia memanfaatkan waktu-waktu yang mulia ini. Ya, bisa jadi seseorang tidak mendapatkan waktu di lain kesempatan. Ya, waktu tidak akan berulang kembali, ya, hanya sekali. Ya, ketika dia tidak mendapatkan waktu yang mulia tersebut, maka akan terlewatkan bagi dia begitu saja waktu itu. Maka hendaklah seorang muslim dia mencari waktu-waktu yang mulia. Ya, di sini dikatakan bahwasanya seperti hari Arafah, ya, seperti hari Arafah ada 1 tahun, ya, maka hari yang mulia tersebut adalah hari Arafah, hari berkumpulnya seluruh jamaah haji di padang Arafah. Maka kebaikan hari itu bukan hanya terkhusus, ya, di padang Arafah saja, tapi kebaikan hari tersebut, ya, umum sifatnya, ya, umum ke semua bagian di atas permukaan bumi ini mendapatkan kebaikan dalam hari tersebut. Subhanallah, hari yang sangat mulia. Maka seorang yang beriman hendaklah memanfaatkan hari tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala kebaikan di dunia maupun di akhiratnya. Dan juga bulan Ramadan apabila ditinjau daripada bulan-bulan yang ada, 12 bulan yang ada dalam satu tahun, maka tentunya, ya, bulan yang mulia adalah bulan Ramadan, syahrun mubarak, seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang dibukakan pintu-pintu kebaikan dan ditutupkan pintu-pintu keburukan. Dan kalau ditinjau daripada 1 pekan, ya, dalam satu pekan isinya adalah 7 hari, maka hari yang mulia di situ Sayyidul Ayyam adalah Yaumul Jum'ah. Ya, Sayyidul Ayyam adalah Yaumul Jum'ah, hari Jumat, ya, hari Jumat. Khususnya di setelah asar, ya, setelah asar menjelang maghrib, ya, maka waktu itu adalah waktu yang mulia. Hendaklah seseorang memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan ini sudah kita sampaikan pada pembahasan sholat Jumat. Dan dalam satu hari, ya, dalam satu hari, waktu yang paling mulia dalam satu hari adalah waktu sahur. Ya, sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya, ketika sudah tersisa sepertiga malam yang terakhir. Barang siapa yang meminta kepada aku, niscaya akan aku berikan. Barang siapa yang memohon kepada aku, niscaya aku akan mengijabainya. Barang siapa yang meminta ampunan kepada aku, fa'aghfirullah, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Maka ini merupakan, ya, kesempatan yang dimiliki oleh setiap muslim. Tentunya di setiap harinya hendaklah dia memperbanyak pulsa dia, memperbanyak pulsa amalan-amalan soleh yang akan dia bawa nantinya menuju hari kiamat, ya. Karena semua kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita memiliki kesempatan tersebut, hendaknya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan di antara, di sini beliau mengatakan wa minal awqatis syarifah, ya, di antara waktu-waktu yang mulia adalah bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a bainal adzani wal iqamati la yurat, ya, bahwasanya doa di antara azan dan iqamah merupakan doa yang tidak ditolak, ya, tidak ditolak. Maka itu merupakan waktu yang mustajab, waktu yang Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa-doa, Allah ijabahi, ya, doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim. Wa aqibas salawat, ya, wa aqibas salawat, dan di nuskhah yang lain, di manuskrip yang lain dituliskan duburus salawat, yaitu setiap akhir salat, ya, setiap akhir salat. Di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan hadis itu hasan, ya, beliau ditanya, ayyud du'ai asma, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa apa yang paling didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan fi jawfil lail, ya, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, di tengah malam,
ya di tengah malam, yaitu ditafsirkan dalam hadis yang lain tadi, yaitu di sepertiga malam yang terakhir, ya di malam hari gitu ya, di malam hari. Dan beliau mengatakan juga wa duburus shalawat, ya di wa duburus shalawat al maktubah, jadi setiap akhir salat yang fardu, di setiap akhir salat yang fardu. Maksudnya apa? Yaitu ketika seseorang sebelum salam, ya sebelum salam, maka dia memperbanyak doa di situ ya untuk kebaikan dia di dunia dan juga di akhiratnya. Maka dia memperbanyak doa-doa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Mu'adz. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan ya untuk senantiasa mengingatmu dan juga untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatku, ya nikmatmu, dan juga berilah aku pertolongan agar senantiasa dapat ya meningkatkan kualitas ibadah, ya ibadah kepadamu. Maka hal ini perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, perlu bantuan dari Allah agar kita senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa beribadah, memperbaiki kualitas ibadah kita. Ya, memperbaiki kualitas ibadah kita. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita, maka kita tidak memiliki penolong, ya. Jangan mengandalkan diri kita masing-masing, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing, agar diberikan petunjuk, agar senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut, agar senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur, agar senantiasa menjadi orang-orang yang meningkatkan kualitas ibadahnya dalam sehari-hari. Maka di akhir sholat tersebut merupakan tempat yang mulia, ya, merupakan waktu yang mulia. Kita disunahkan di situ untuk berdoa, memperbanyak doa kita. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali doa-doa baik yang datang dalam Al-Qur'an maupun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kemudian di sini mengatakan di antara waktu-waktu yang mulia, ya, di sini tadi ya ada 1, 2, 3. Sekarang yang nomor 3 yaitu inda nuzulil ghais, ketika turun hujan, ya, ketika turun hujan. Dan ini ada hadis di situ dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya beliau radhiyallahu taala mengisahkan bagaimana Nabi SAW, karena Nabi SAW idza nazalal matar qala Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya, Rasulullah SAW apabila turun hujan, maka beliau berdoa, ya, beliau berdoa Allahumma shayyiban nafi'ah, ya Allah berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat, ya, hujan yang bermanfaat, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya beliau berdoa, ya, di waktu-waktu tersebut. Dan diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwasanya tahtal matar, tahta nuzulil matar, bahwasanya di antara doa yang diijabahi adalah yaitu ketika turunnya hujan, ya, ketika turunnya hujan. Maka ini adalah waktu-waktu yang dicari oleh, ya, seorang muslim, apalagi ketika berkumpul, ya, berkumpul waktu-waktu yang mulia tersebut, ya, misalkan di hari Jumat, ya, di hari Jumat, ya, kemudian setelah asar menuju maghrib hujan misalkan, ya, maka itu berkumpul kebaikan-kebaikan di situ, ya, kebaikan di hari Jumat dan juga ketika turun hujan. Maka angkatlah tangan kita bersama meminta kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat, ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang sangat baik tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah indal qital fi sabilillah, yaitu ketika seseorang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga diterangkan dalam beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian inda khatmil Quran, ya, inda khatmil Quran, maka ini adalah diambil daripada keumuman, ya, keumuman ketika seseorang selesai melakukan amalan soleh, maka dia disunahkan untuk berdoa, ya, meminta penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala agar diterima, ya, amalan solehnya. Apalagi dia sudah menyelesaikan
ya bacaan Al-Qur'annya, membaca kalamullah subhanahu wa ta'ala, maka dia itu memiliki waktu yang mulia, ya dia manfaatkan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya ini ketika sujud, ya seseorang ketika sujud, maka Nabi SAW mengatakan fa amma sujud fa aktsiru fi minad du'a faqamina an yustajaba lakum. Ya, maka beliau SAW mengatakan adapun ketika sujud, ya ketika sujud maka perbanyaklah kalian ya untuk berdoa. Ya, ini kapan? Ketika seseorang sholat sendiri, ya bukan ketika dia menjadi imam misalkan, ya karena kalau seandainya kasusnya dia menjadi imam, maka di belakangnya banyak makmum, dan di antara makmum tersebut ada anak kecil, ya ada orang yang memiliki hajat, ada orang tua, ada wanita, ada dan lain sebagainya, ya banyak. Ya, tapi ketika dia sholat sendiri, ya dia sholat sendiri, sholat sunnah dan lain sebagainya, maka dia memperbanyak, ya dia memperbanyak doa-doa tersebut ketika sujud. Ya. Fa'aktsiru fi minas sujud, ya fa'aktsiru fi minad du'a. Maka di situ tempat-tempat, ya qamina anistajaba lakum, di situ tempat-tempat yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa tersebut. Ya, maka kita manfaatkan itu ya ketika sujud, ya sangat-sangat baik sekali. Wa indal iftar, ya indal iftar, yaitu ketika seseorang berbuka puasa. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat situ ya, innalis shaim ya indal iftar la da'watan la turad. Sesungguhnya seseorang yang berpuasa dia memiliki suatu doa, yaitu ketika berbuka, ya, yaitu dakwah la turad. Itu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ketika ingin berbuka tersebut, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang lagi berpuasa dia memiliki doa-doa yang mustajab. Ya, dia memiliki doa-doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah inda huduril qalbi wa wajalihi, yaitu ketika seseorang hadir hatinya, ya. Ya, ketika seseorang hadir hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya lisannya saja yang berucap, ya, tapi lisannya berucap dan hatinya mengingat. Ya, semuanya terfokuskan kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan, yang mengingat dan mengingat introspeksi dirinya sambil bertobat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan penuh kekhusyuan, ya dengan penuh hadir hati dengan penuh takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berdoa, berharap, ya, meminta segala kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhiratnya. Dan kemudian beliau mengatakan wa 'alal haqiqah, ya sebenarnya fa inna syarafal awqati yarju ila syarafil halat. Bahwasannya kemuliaan waktu-waktu tersebut itu kembali kepada, ya, kemuliaan keadaan-keadaan tertentu, ya. Jadi kemuliaan waktu-waktu tersebut itu kembali kepada kemuliaan keadaan-keadaan tertentu. Fa inna waqtas sahari. Nah, di sini kalau kita membahas tentang salah satu di antara waktu-waktu yang mulia tersebut adalah waktu sahur tadi, ya. Waktu sahur. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, ya. Wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika waktu-waktu sahur. Ya. Ya, ini adalah waktu-waktu yang mulia, ya, waktu-waktu yang mulia. Maka di sini katakan kenapa ya waktu sahur tersebut? Apakah ada rahasia tertentu dalam waktu sahur ini? Yaitu seseorang ketika menjelang, ya, waktu adzan subuh itu, ya. Ya, sebelumnya itu waktu sahur. Waktu safaul qalbi, ya, wa faraghi, ya. Waktu safail qalbi wa faraghi, yaitu waktu jernihnya hati dan juga kosongnya hati. Ya, seseorang tidak memikirkan dengan berbagai macam pikiran, hatinya masih jernih, hatinya masih bersih, ya, pikirannya itu masih berfokus gitu, ya. Maka dianjurkan di situ, ya, dianjurkan di situ kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diteguhkan, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut,
ya, maka itulah kekuatan seorang muslim ya di dalam ya salat malamnya, ya, di dalam salat malamnya. Maka waktu tersebut adalah waktu hati seseorang itu ya, jernih dan bersih, ya, tidak disibukkan dengan berbagai macam kesibukan. Ya. Adapun ketika setelah itu, ya, ketika dia beraktivitas, banyak sekali pikiran-pikiran yang ada di dalam pikirannya, ya, menyibukkan hatinya. Adapun sebelum itu, maka dia belum tersibukkan dengan apapun, ya, urusan-urusan duniawi. Maka disitulah, ya, disitulah waktu yang mulia tersebut. Ketika keadaannya seperti ini. Wa halatus sujud, ya, halatus sujud, halatul dzul. Nah, dan kalau kita lihat pada kasus tadi, yaitu seseorang ketika sujud. Kenapa waktu sujud itu adalah waktu yang mulia? Maka dikatakan oleh penulis di sini rahimahullahu taala bahwasannya waktu sujud itu adalah halatul dzul, yaitu seseorang dalam keadaan menghinakan dirinya, ya, menghinakan dirinya sehina-hinanya. Karena kepala ini kan, ya, kepala yang kita miliki ini adalah suatu anggota tubuh yang mulia. Ya. Kalau seandainya ada seseorang yang memukul kepala kita, maka kita tidak terima, karena apa yang kita miliki adalah sesuatu yang mulia. Ya. Tidak pantas, ya, tidak pantas untuk dipukul orang. Tidak pantas kita meletakkan, ya, meletakkan kepala kita kecuali bagi zat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang meletakkan, ya, kedua keningnya di atas permukaan tanah, ya, meletakkan kepalanya di atas permukaan tanah, bersujud dia, maka benar-benar dia menghinakan dirinya sehina-hinanya, ya, sehina-hinanya. Dia menundukkan dirinya setunduk-tunduknya kepada siapa? Kepada Rabbul Alamin, ya, kepada Rabbul Alamin. Maka ketika dia berani, maka ketika dia mau untuk menundukkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Ya, ketika dia dalam keadaan, ya, zahirnya itu nampaknya itu hina, yang meletakkan kepalanya di atas permukaan tanah, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Dan doa yang dipanjatkan ketika seseorang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan doa yang diijabahi oleh Allah. Doa yang diperkenankan oleh Allah karena dia diangkat derajatnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini halatul dzul, ya, halatul dzul. Ya, adapun bersujud pada makhluk maka tidak boleh, haram, ya, haram. Bahkan kalau seandainya, ya, dia di situ, ya, untuk tujuan peribadahan dan sebagainya, maka dia kufur. Ya, dia kufur, keluar daripada keislaman. Ya, adapun tidak tujuan untuk beribadah, maka itu perbuatan yang haram, ya, perbuatan yang haram yang tidak boleh dilakukan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak mau, ya, diperlakukan seperti itu, dan ini sudah masyhur hadisnya daripada hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ketika beliau diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam, ya, kemudian beliau pulang membawa suatu kabar bahwasanya orang-orang di negeri Syam sana mereka sangat mengagungkan pendeta-pendeta mereka, ahli-ahli agama mereka, dan bahkan mereka ketika pendetanya ataupun ahli agamanya tersebut lewat, maka mereka mensujudkan diri mereka, meletakkan kepala mereka di hadapan para pemuka-pemuka agama tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, maka kita ya Rasulullah di hadapanmu itu lebih utama, ya, lebih berhak kita memberikan penghormatan tersebut kepada engkau Rasulullah SAW, orang yang paling mulia. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan lakukan hal itu. Kalau seandainya aku memerintahkan salah seorang, ya, untuk bersujud kepadaku, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ya, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku perintahkan seseorang, ya, untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud di hadapan suaminya. Karena begitu besar, ya, begitu besar hak suaminya, ya, yang harus dia tunaikan, ya. Maka tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan dalam syariat kita bersujud, ya, kepada makhluk. Maka sujud yang kita berikan hanyalah, ya, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu adalah
keadaan yang sangat hina sekali, ya. Ya, sangat hina, dan itu ternyata merupakan tempat-tempat yang sangat-sangat direkomendasikan untuk seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab-adab doa yang lainnya adalah ini dikatakan, ya, di antara adab berdoa, maka kita ini harus memiliki adab, ya, dalam berdoa, karena kita ini berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, ya, zat yang menciptakan kita, zat yang mengatur kehidupan kita, zat yang membimbing kita. Maka kita ketika berdoa, ya, haruslah kita memiliki adab-adab tersebut. Maka di antara adab-adab tersebut adalah an yad'uwa mustaqbilal kiblah. Ya, ini penting, ya. Bahwasanya dia ketika berdoa ini haruslah, ya, dia berdoa menghadap kiblat, ya. Haruslah dia berdoa menghadap kiblat, karena kiblat yang merupakan syiar kaum muslimin, ya, merupakan syiar kaum muslimin, ya, mereka berdoa, ya, berdoa menghadap arah kiblat. Ya, ini merupakan adab, ya, dalam berdoa. Berarti tidak boleh, ya, seseorang menghadap ke arah yang lain, misalkan ke arah, kalau misalkan kita di Indonesia menghadap utara atau menghadap selatan atau menghadap timur misalkan, ya. Maka sebaiknya, ya, sebaiknya seorang hendaklah beradab, ya, beradab kepada Allah Azza wa Jal agar diperkenankan doa-doanya. Tentunya kita ingin, ya, kita ingin doa-doa kita diperkenankan oleh Allah, maka jagalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa kita sangat butuh kepada ampunan Allah, betapa kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta tolong, ya, dengan berbagai macam hajat yang kita panjatkan. Segala macam kebutuhan kita panjatkan kepada Allah. Maka hendaklah kita, ya, menjaga adab-adab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya adalah wa yarfa'u yadayhi tsumma yamsahu bihima wajhahu, ya. Dia mengangkat kedua tangannya, ya. Ya, dia mengangkat kedua tangannya. Dalam sebuah hadis yang sahih, ya, dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha hayyun karim, atau diriwayatkan innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu dan juga Maha mulia. Yastahi ma 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, ya, Maha memberikan kemuliaan. Allah malu, ya, ketika seorang hamba dia mengangkat kedua tangannya, kemudian hamba tersebut kembali daripada mengangkat kedua tangannya tersebut kembali tidak mendapatkan apa-apa, ya. Ketika seseorang mengangkatkan kedua tangannya, ketika dia sudah selesai, ya, sudah selesai daripada mengangkat kedua tangannya, maka dari hadis tersebut seseorang dia kembali dengan berbagai macam kebaikan. Jadi tidak sia-sia dia mengangkat doa ini, ya, sama sekali tidak ada kesia-siaan, ya, sangat-sangat bermanfaat, ya, sangat-sangat bermanfaat. Ketika dia mengangkat kedua tangannya, dia hakikatnya memanen segala macam kebaikan, ya. Kalau seandainya pahala ini ditampakkan, ya, ditampakkan, maka seseorang akan memanen, ya, kebaikan turun kepadanya. Tapi kan kita tidak ditampakkan hal tersebut, ya. Ini merupakan hal yang gaib. Maka Rasulullah SAW di sini mengatakan bahwasannya Allah malu kalau seandainya tidak memberikan apapun, ya, bagi orang yang mengangkat kedua tangannya. Tidak mungkin seorang yang mengangkat kedua tangannya kemudian kembali dengan tangan kosong, itu nggak mungkin, gitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia kembali dengan tangan yang penuh dengan kebaikan. Maka hendaklah seorang ketika berdoa mengangkat kedua tangannya, ya, mengangkat kedua tangannya. Ini merupakan adab dalam berdoa, ya, mengangkat tangan. Maka itu adalah hukum asalnya, ya, hukum asalnya dalam berdoa seseorang mengangkat kedua tangannya. Summa yamsahu bihima wajhahu, ya, kemudian dia mengusapkan, ya, mengusapkan kedua tangannya tersebut ke wajahnya. Tentunya dalam pembahasan ini, ya, para ulama berselisih pendapat, ya. Para ulama berselisih pendapat. Hadis yang dijadikan rujukan ini, ya, di antara para ulama, di antara mereka ada yang menghasankan
hadisnya seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nataijul Afkar, ya, beliau menghasankan hadis tersebut, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, dalam Irwaul Ghalil beliau mendhaifkan hadis tersebut, ya. Ya, terjadi, ya, silang pendapat di kalangan para ulama. Maka di sini muallif mengatakan bahwasanya di antara sunnah-sunnah ataupun adab-adab ketika berdoa tersebut dialah mengusap, ya, kedua tangannya tersebut mengusapkan ke wajahnya. Yaitu di antara adab-adabnya, seakan-akan beliau lebih condong kepada hadis yang mengatakan bahwasanya itu hadis hasan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Kemudian di antara adab yang selanjutnya adalah wa an yakhfadha sautahu halad du'a. Nah, ini penting, ya. Hendaklah dia melirihkan suaranya, ya, melirihkan suaranya ketika dia berdoa. Jadi dia ketika berdoa itu tidak keras-keras gitu, ya. Tidak mengeraskan, ya. Tidak mengeraskan doanya, ya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin, ya. Maka ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian, ya, dengan penuh tadarru', ya, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketundukan, ya, dan juga dengan lirih, ya, dengan lirih. Kalian sampaikan doa-doa tersebut dengan suara yang sedikit, ya, jangan dikeraskan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam berdoa. Maka diriwayatkan dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, ya. Wahai manusia, tenanglah, ya, kalian, ya. Irba'u ala anfusikum. Sadarlah wahai manusia. Innakum la tad'una al-asamma wala ghaibah. Ya. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, zat yang tidak ada. Innakum tad'una sami'un qarib. Sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya itu adalah zat yang maha dekat, ya, dan zat yang maha mendengar, ya, maha mendengar. Ya, kasihanilah kalian wahai manusia. Jangan berdoa seperti itu, ya, jangan berdoa dengan mengeraskan, doa dengan penuh kekhusyuan, ya. Lirihkan suara kalian, ya. Kasihanilah kalian masing-masing, kata Nabi SAW. Sesungguhnya kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tuli. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tidak mengetahui doa kalian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui doa yang kalian panjatkan. Sami'un qarib. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha dekat. Mujib, ya, Allah Subhanahu wa taala maha memperkenankan doa-doa hambanya. Maka di antara adab dalam berdoa tersebut, hendaklah dia melirihkan suaranya, ya, ketika berdoa, ya. Dia melirihkan suaranya ketika berdoa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita ucapkan, dan, ya, tentunya dia mengucapkan, ya, doa tersebut dia ucapkan, ya, bukan, ya, doa yang dia simpan dalam hati, tapi doa tersebut hendaklah dia ucapkan. Ya, dan seperti itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Ya, Nabi mengangkat kedua tangannya, ya, dalam perang Badar, ya, sampai, ya, kedua ketiak beliau kelihatan, ya, bayadu ibtaihi, ya. Ya, saking tingginya beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan doa-doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah tuntunan dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat doa, ya, kemudian, ya, dengan doa yang pelan, gitu, ya, tidak dikeraskan suaranya. Dan di antara adab-adab yang lain adalah seseorang hendaklah memulai dalam berdoa tersebut an yabda'a bi dzikrillahi azza wajal, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengucapkan, ya, kalimat-kalimat thayyibah, ya, dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, subhanallah bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Maka ini adalah dalam, ya, permulaan doa tersebut. Hendaklah dia memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu
adabnya seperti itu ya. Jangan langsung kemudian berdoa ya, tapi ada adabnya, yaitu dia berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, boleh. Yang penting dia bersolawat ya kepada Nabi SAW dengan berbagai macam bentuk-bentuk solawat yang diajarkan oleh beliau SAW, dan yang paling utama adalah solawat Ibrahimiyah. Ya, tadi kita sebutkan itu adalah solawat Ibrahimiyah yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah sebaik-baik solawat. Ya, sebaik-baik solawat. Jadi yang pertama tadi seorang menyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, kemudian dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berdoa. Ya, dia berdoa. Jadi setelah menyebut Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang selanjutnya adalah ketika dia berdoa, janganlah dia berlebih-lebihan ya, bersajak dalam berdoa ya. Janganlah dia berlebih-lebihan, bersajak-sajak dalam berdoa. Ya, diakhiri semua doanya dengan dal misalkan ya, atau dia berlebihan apa dan sebagainya. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an tadi, dikatakan innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas ya dalam berdoa ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam hadis disebutkan salah seseorang ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, salah seorang anak daripada tabi'in berdoa ya, berdoa itu didengarkan oleh ayahnya. Dia berdoa bahwasannya aku minta istana di surga ya, di sebelah kanan surga yang di dalamnya terdapat ini dan itu, dan dia sebutkan ya, dia sebutkan secara terperinci ya, dia sebutkan secara terperinci. Maka didengar oleh ayahnya, kemudian dia mengatakan ya ibni, wahai anakku. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita ya bahwasannya dalam berdoa janganlah berlebih-lebihan. Beliau telah mengajarkan dalam meminta surga dan menjauhkan diri kita daripada neraka. Beliau mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Nah, ya Allah, aku memohon kepadamu yaitu surga. Dan hal-hal yang mendekatkan aku kepada surga daripada perkataan dan juga perbuatan. Dan juga jauhkanlah aku ya Allah. Ya, lindungilah aku daripada neraka. Aku berlindung kepadamu dari neraka dan juga hal-hal yang dapat mendekatkanku kepada neraka, baik itu dari perkataan maupun daripada perbuatan. Lah itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Nah, maka ini adalah doa yang mencakup seluruhnya ya, mencakup seluruhnya apapun ya, perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kepada surga, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didekatkan ya, untuk didekatkan kepada amalan-amalan tersebut, kepada perkataan-perkataan yang baik tersebut. Dan apapun perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan kita kepada neraka, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Ya, kita berlindung ya, agar jangan sampai kita dimasukkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dengan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut ya. Dan kemudian beliau melanjutkan ya, penulis, wa min adabihi. Nah, ini yang terakhir ya, yang terakhir kita tutup majelis kita pada sore hari yang berbahagia ini dengan ini ya, wa min adabihi wa huwal adabul batin ya. Dan di antara adab-adabnya juga adalah seseorang memperhatikan
adab batin, ya, adab batin. Adab yang ada dalam batin yang tidak nampak. Yang tidak nampak. Yaitu apa? Wahwal asl, ya. Maka ini adalah pokoknya. Jadi tadi itu yang nampak daripada doa dan lain sebagainya, ya. Dia menghadap kiblat, dia mengangkat kedua tangannya, kemudian dia melirihkan suaranya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah, tidak berlebih-lebihan dalam bersajak, dalam berdoa, ya, tidak berlebihan dalam berdoa. Dia mencari tempat-tempat atau waktu-waktu yang mulia tadi, waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala menerima, ya, doa-doa siapapun yang memanjatkan doa kepadanya. Itu secara zahir, ya, secara zahir. Itu adalah hal-hal yang zahir, yang nampak, yang kita harus mencarinya, yang kita harus mengusahakan untuk mendapatkan waktu-waktu tersebut. Dan ada sesuatu yang paling pokok, ya, daripada hal-hal ini, ya, karena itu adalah hukum asalnya. Yaitu apa? Sesuatu yang pokok yang dapat mendatangkan apa? Pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengijabahi, agar Allah menerima doa-doa tersebut. Yaitu yang pertama at-taubah. Nah, ini penting. Ya, bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan-kesalahan kita, senantiasa beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal, ya, ya, tidak ingin mengulangi perbuatan itu lagi, ya. Dan kita berlepas diri daripada perbuatan tersebut. Lah, ini adalah bertaubat. Ya, ini adalah bertaubat. Bertaubat merupakan suatu hal yang pokok dalam berdoa, akan mendatangkan pengijabahan dari Allah Subhanahu wa taala, penerimaan dari Allah. Dan raddul madzalim. Nah, ini ya penting, yaitu mengembalikan segala macam kezaliman. Hendaklah kita meminta kehalalan daripada orang lain, gitu ya. Agar diterima doa kita meminta kehalalan dari orang lain, ya, sebelum datang hari yang sudah tidak bermanfaat lagi dinar dan juga dirham. Ya, sudah tidak bermanfaat lagi, ya. Mata uang, ya, untuk mengembalikan kezaliman tersebut. Maka kezaliman ini harus dikembalikan. Kalau seandainya kezaliman tersebut berkenaan dengan kehormatan orang lain, maka kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, ya, meminta kehalalan kepada orang yang bersangkutan, orang yang kita rendahkan kehormatannya, misalkan orang yang kita ambil hartanya, misalkan, maka kita hendaknya mengembalikan harta tersebut, meminta kehalalan kepada dia, dan lain sebagainya. Banyak sekali kezaliman yang terjadi, ya, di tengah-tengah umat manusia, ya. Kalau seandainya berkaitan dengan tanah yang diambil, ya, yang menggeser, ya, dan lain sebagainya, hendaklah dia kembalikan, ya, kepada ukuran yang sudah ditetapkan. Ya, kalau seandainya berkenaan dengan, ya, semuanya, ya, semuanya, hendaklah dia mengembalikan kezaliman yang pernah dia lakukan kepada sesama anak Adam. Nah, ketika dia bertaubat dan mengembalikan kezaliman, ya, pada korban-korbannya itu, ya, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doanya, ya, menerima doa-doanya. Maka itu adalah sesuatu yang paling pokok, sesuatu yang paling asas dalam diterimanya doa seseorang, yaitu bertaubat dan juga mengembalikan segala macam kedzaliman, baik itu yang bersifat kehormatan atau yang bersifat dengan harta duniawi, apa yang kita ambil dari orang lain dan itu bukan hak kita, ya, bukan hak kita, maka hendaklah kita mengembalikan harta tersebut kepada hak yang dimiliki oleh orang lain, ya. Jangan sampai hal itu menjadi penghalang, ya, menjadi penghalang doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan dalam hadis itu, ya, bahwasannya seseorang asy'atsa aghbar, ya, asy'atsa aghbar, yad'u ya Rabb, ya, dia dalam keadaan rambut yang kusut, rambut yang dalam keadaan berdebu. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya mengatakan ya Rabb, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami.
Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan wa mat'amu haram, ya, apa yang dia makan itu artinya haram, wa mashrabu haram, dan apa yang dia minum itu adalah hal yang haram, dan dia diberikan makan dari hal yang haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana akan diperkenankan doanya, maka bagaimana akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala doa dari orang yang seperti itu. Maka hendaklah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, ya, melihat ya diri kita masing-masing, ya, bagaimana apa yang masuk ke dalam diri kita, apa yang kita minum, apa yang kita makan, adakah di situ kezaliman yang kita lakukan terhadap orang lain, adakah hak-hak orang lain yang kita gunakan dan lain sebagainya. Jangan sampai hal itu menghalangi dikabulkannya doa-doa yang telah kita panjatkan. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan ya doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik bagi kita agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hal itu merupakan kebaikan. Kita akhiri, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.